Rizky Kristiandi, SPD MSI. Saat ini saya menjadi salah satu dosen di Politeknik Negeri Sambas, jurusan Agribisnis Program Studi D4 Agroindustri Pangan. Saat ini saya mengampu mata kuliah keamanan pangan dengan bobot SKS yaitu 3 SKS dan kedudukan keamanan pangan berada di semester 4 dengan kelas A dan kelas B. Adapun capaian pembelajaran yang diberikan pada mata kuliah keamanan pangan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi dan menjelaskan mengenai pangan yang aman di agroindustri pangan. Yang kedua adalah mahasiswa dapat menjelaskan mengenai cemaran berbahaya pada pangan, residu, pestisida, parasit, dan yang berhubungan dengan keamanan pangan. Yang ketiga adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan parameter-parameter apa saja yang ada pada keamanan pangan. Metode yang digunakan dalam pengajaran ini yaitu delivery interaksi assessment, di mana mahasiswa nanti yang pertama adalah diberikan penjelasan. Selanjutnya dari penjelasan tersebut nanti akan diberikan video. Pemberian video ini adalah untuk penguatan mahasiswa dalam pemahaman dan melihat dari permasalahan lainnya. Dan yang ketiga adalah mahasiswa akan diberikan kasus. Namun sebelumnya mahasiswa tersebut sudah dikelompokkan berdasarkan yang telah dibagi. Hasil pembagian kelompok tersebut nanti memecahkan masalah-masalah dari kasus yang diberikan dan selanjutnya dipresentasikan ke depan untuk menyampaikan solusi apa yang diberikan oleh tim-tim yang sudah terbentuk. Hasil yang nanti akan diberikan akan ditanggapi untuk solusi lainnya. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Di mana ini lanjutan dari materi sebelumnya tentang HACCP. Jadi SSOP ini adalah salah satu integrasi langsung yang dilakukan oleh HACCP. Oke, sebelum saya ngasih materi, saya punya game. Jadi teman-teman, gamenya ini berhadiah coklat Silver Queen 1 ya. Siapa yang paling tercepat ranking 1, dia yang dapat coklat Silver Queen dari saya. Tapi mohon maaf, saya belum bawa. Nanti setelah saya lihat rate-nya. Masih di kamera ya. Mulai. Kayaknya Yudi yang pertama deh. Oke, nanti saya umumkan hasilnya di sini ya. Yang pasti dia terbaca langsung. Standar sanitasi operasi prosedur atau yang disingkat sebagai SSOP. Dari SSOP ini tadi sudah disinggung bahwa dia adalah bagian dari integrasi HACCP ya. HACCP yang kemarin teman-teman sudah pelajarinya. Kemudian mampu menerapkan prosedur sanitasi yang efektif ya. Jadi prosedur-prosedur apa aja sih yang sebenarnya efektif untuk dilakukan gitu ya. Prosedur-prosedur apa saja sih yang perlu tidak dijalankan ketika dalam proses pengolahan. Ini definisinya. Jadi dia mengenai serangkaian prosedur yang terstandar baik dari proses pengolahan. Jadi teman-teman kalau mau ngolah itu jangan lagi tiba-tiba tidak pakai topinya, topi koki ya, kemudian tidak pakai celemek, tidak pakai sarung tangan, tidak pakai masker. Itu kita sudah harus menerapkan di proses pengolahan yang terjadi. Kemudian ini tujuan dari SSOP ada kurang lebih 4. Yang pertama sebenarnya tujuan dari SSOP adalah agar tidak terjadinya kontaminasi silang yang terjadi antara proses pengolahan yang satu dengan yang lain. Itu saya rasa sudah barang wajib bagi teman-teman yang kan jam tangan ya, emas yang 20 karat gitu ya. Kemudian kondisi-kondisi lain itu sebenarnya tidak diperbolehkan dalam SSOP.
Kenapa sih Pak sebenarnya penting banget kita belajar SSOP? Karena banyak sekali para penjamah makanan itu tidak menggunakan prosedur yang baik, sehingga kalau dibilang standarnya paling buruk ya berdasar itu ketika kita menjadi seorang pengolah dan setelah selesai melakukan pengolahan itu wajib areanya bersih, apalagi dia yang berhubungan dengan bahan baku yang basah, kontaminasinya cukup tinggi. Begitu pula dengan bahan kimia. Kalau sudah bahan kimia kalau bahan kimia sudah tergeletak, maksudnya di lantai, itu benar-benar harus disemprot pakai alkohol untuk menetralisir. Begitu pula ikan, ya. Untuk perikanan juga sama. Ketika ikan dimasukkan dalam proses pengolahan, setelah selesai tetap disiram pakai alkohol, ya, biar lebih steril. Itu sebenarnya. Kalau di dalam kimia biasanya dia pakai pembakaran bunsen gitu ya untuk mensteril, atau misalnya dia disterilisasi dengan suhu 80 derajat di suhu oven biasanya gitu. Tujuan sterilisasi itu adalah agar tidak terjadi pembiakan di dalam proses pengolahan. Mau dia fasilitas maupun peralatan dengan kondisi yang tertentu, dia akan bereaksi menjadi bagian yang beracun bagi tubuh akan kita konsumsi gitu ya. Kemudian termasuk pengendalian hama. Contoh pengendalian hama itu adalah tikus ya, kemudian serangga-serangga lain. Kalau contoh misalnya adalah proses pengolahan ikan gitu ya. Tiba-tiba kita nggak bersihin tuh, pasti pertama aroma akan menjadi masalah ya, aromanya tidak menyenangkan atau menyengat. Kemudian timbul lalat ya, itu hama-hama. Kemudian adanya belatung, kemudian adanya tikus dan yang lain-lain. Itu adalah bentuk dari kondisi di mana kita tidak menjalankan SSOP dengan baik. Kemudian kebersihan personal, sama ya, kebersihan personal. Kalau di beberapa wilayah, kalau kita masuk ke industri, itu kita di screening dulu. Jadi kalau teman-teman misal kalau di air minum klub lah misal gitu ya, di air minum klub teman-teman tuh biasanya di screening. Sebelum masuk ke laboratorium untuk menguji sampel, kita itu benar-benar disterilkan. Mulai dari ganti baju, kondisi si panelis juga harus baik. Ini implementasinya, nanti teman-teman ada implementasinya kurang lebih 4. Apabila ini dokumentasi ini wajib ya. Jadi nanti biasanya di dalam proses pengolahan tuh di pintu itu selalu ada form checklist. Sudah digunakan, sudah dibersihkan. Jadi ada form checklist atau form pengendali mutu terhadap proses peralatan atau bahan yang dipakai atau alat yang digunakan. Teman-teman sudah pernah pasti di laboratorium kita di sini berapa alat yang digunakan, ya enggak? Itu adalah bagian dari standar SSOP. Sudah dibersihkan atau tidak, itu sudah minimum itu sudah menjalankan SSOP. Meskipun kalau dari screening untuk masuk itu masih belum pas gitu ya, masih belum lengkap ya. Mungkin keterbatasan saraf menjadi kendala. Kemudian kalau teman-teman ngolah tuh di lab pengolahan, pasti teman-teman apa praktikumnya? Ditanya dulu. Apa ketika SDM-nya sudah harus mengimprove kemampuannya ya, menaikkan kemampuannya. Misal jumlah pegawainya sudah 100 dan si alatnya banyak. Nah, nggak mungkin kan satu orang harus memberikan kontribusi atau informasi lainnya, tetapi lebih banyak bahwa si orang tersebut harus dilakukan pelatihan tertentu yang dia harus sampai kompeten untuk dapat melakukan kegiatan tersebut. Kemudian pemantauan dan verifikasi ini biasanya pemantauan dilakukan oleh kepala laboratoriumnya. Ini tadi sudah jalan, aman tidak, pecah, ada yang pecah atau tidak, ada yang rusak atau tidak, ada yang hilang atau tidak, dan yang lain itu wajib ya. Tapi selama kita mengalami proses di sana tidak ada kendala ya, cuman karena proses ya paling proses rusak, hilang, kurang gitu ya, itu sudah barang gitu. Kemudian evaluasi yang berhubungan dengan proses kegiatan dari SSOP. Di sini ada penerapan SSOP di dalam berbagai industri, jadi nanti kita akan nonton videonya. Ini ada pengolahan makanan, yang pasti industri yang memproduksi makanan olahan, daging dan susu ini harus benar-benar strike karena ini berhubungan dengan bakteri yang cukup tinggi. Restoran juga sama, dia menyediakan layanan makanan langsung kepada konsumen, maka dia harus mengetahui betul ketika cup adanya penyimpanan. Nanti akan ada kode suhu 20 derajat, suhu dingin, suhu sedang, itu sudah ada di dalam kemasan dan itu harus disesuaikan. Bentuk retail pangan sampai demikian. Misalnya nggak mungkin kan es krim disimpan di luar kulkas kan, pasti harus di dalam kulkas. Itu adalah bentuk dari retail pangan ya. Jadi kita sampai mengontrol kondisi-kondisi yang ada di dalamnya. Ini prinsip kerja dari SSOP.
kebersihan lingkungan kerja, kebersihan peralatan, pengendalian sumber air, kemudian pencegahan kontaminasi, itu pasti. Pengendalian air itu misalnya apa? Gunakan air yang benar-benar mengalir, jangan air yang mengendap, karena akan menimbulkan timbulnya protozoa dan bakteri-bakteri yang tidak menyenangkan ya, yang menyebabkan mengalami kerusakan terhadap bahan-bahan atau alat-alat yang digunakan setelah proses penggunaan. Itu tidak boleh. Dan ini harus benar-benar pengendalian air ini dikontrol sekali ya. Nih kalau teman-teman yang kemarin ikut pelatihan PKP sudah pasti tahu, oh Pak, ternyata kondisi sudut tidak boleh ada garis gitu ya, benar nggak? Kemudian tidak, jarak antara proses pengolahan dan kamar mandi itu harus jauh, jangan ini kamar mandi ini ngolah, itu tidak masuk dalam SSOP. Maka kenapa dibilang identifikasi area kritis, mana-mana saja yang menyebabkan terjadinya kondisi yang merugikan pada saat proses pengolahan atau menurunkan mutu pada pengolahan, itu pasti ya. Kemudian misalnya tidak ada exhaust fan Pak di dalam ruang pengolahan, itu gimana? Ya berarti memang harus ruang terbuka, karena kondisinya ketika diolah ternyata ada kondisi yang tidak diinginkan, kebakaran dan yang lain, itu harus dicegah ya. Makanya kita harus pakai area-area terbuka gitu ya. Kemudian kondisi yang memang waktunya kapan nih? Ya pasti otomatis setelah pengolahan. Tapi setelah pengolahan otomatis kan kalian beres-beres tuh, ya udah pulang, harusnya dibersihkan lagi sebelum kalian pulang, minimal sudah bersih areanya kalian baru pulang. Itu sebenarnya frekuensinya. Dan biasanya frekuensi yang baku ya paling pagi sama sore setelah dan sebelum pulang ya, itu harus di dalam laboratorium. Pemilihan bahan bersih ini sama, pemilihan bahannya adalah video yang berhubungan dengan ini ada kasus, silakan teman-teman pecahkan. Saya minta nanti saya akan random siapa yang akan bisa memecahkan masalah ini. Kan karena ujiannya bukan kasus ya, jadi saya beri kasus sekarang. Silakan teman-teman duduk per kelompok. Ini ada kasus, nanti kasusnya berikan solusi di dalam masalah yang sudah ada. Di sana kasusnya silakan teman-teman pelajari. Ada beberapa kasus, setiap kelompok memiliki kasus yang berbeda. Dan ada jumlah kasus yang disampaikan di sana dan banyak masalah yang disampaikan di sana. Yang diminta dari kasus tersebut adalah teman-teman berikan solusi yang perlu diterapkan di perusahaan tersebut. Solusinya bebas yang berhubungan dengan SSOP. Kemudian lakukan revisi atau penguatan SSOP apa yang perlu dilakukan. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya dia perlu pelatihan karyawan, sejauh mana pelatihan karyawan dilakukan? Apakah harus intensif atau memang tidak perlu misalnya? Alasannya kalau tidak perlu kenapa? Kemudian di sana ada pembersihan sanitasi ya. Di sana kalau tidak ada kebersihan fasilitas yang buruk, di situ ya tulisannya di poin teman-teman. Di fasilitas buruk itu ada harus solusinya seperti apa.
tadi sudah dijelaskan jadwal pembersihannya yang seperti apa, kalau terstruktur, kondisinya seperti apa yang harus baik, kemudian di sana juga ada fasilitas yang tidak memadai dan yang lain-lain. Intinya, silahkan berikan solusi sebanyak mungkin dan sebaik mungkin. Karena setiap kasus yang ada di depan teman-teman itu berbeda, termasuk kasus yang saya pegang juga beda. Setelah teman-teman menyampaikan dan menjawab solusi, silakan nanti presentasi dari kelompoknya di depan. Terletak dari kawasan industri, perusahaan ini memiliki sekitar 150 karyawan yang bekerja dalam produksi dan distribusi produk mereka ke pasar lokal dan regional. Pada kuartal kedua tahun ini, PT Lazada Sejahtera menerima laporan dari beberapa pelanggan mengenai adanya bau tidak sedap dan rasa aneh pada produk roti mereka. Setelah melakukan investigasi, ditemukan bahwa masalah ini disebabkan oleh kebersihan yang kurang optimal pada lini produksi, terutama pada peralatan pengaduk dan oven. Masalah utama yang ditemukan yang pertama, pembersihan peralatan tidak memadai. Peralatan seperti mixer dan oven tidak dibersihkan secara menyeluruh setelah setiap kali digunakan, menyebabkan penumpukan residu bahan baku yang mengakibatkan pertumbuhan jamur dan bakteri. Yang kedua, higien personil yang kurang ketat. Karyawan sering mengabaikan prosedur kebersihan seperti mencuci tangan sebelum bekerja dan menggunakan penutup kepala dan sarung tangan. Yang ketiga, pengelolaan limbah yang tidak tepat. Limbah produksi seperti sisa adonan dan remah roti dibiarkan menumpuk di area produksi, menarik hama dan menyebabkan kontaminasi lingkungan kerja. Yang keempat, prevensi pembersihan yang kurang. Prevensi pembersihan yang kurang. Jadwal pembersihan yang ada tidak cukup sering, sehingga kotoran dan residu bahan baku menumpuk lebih cepat daripada yang bisa dibersihkan. Dan yang terakhir, kelima, kurangnya pelatihan dan kesadaran. Karyawan kurang memahami pentingnya sanitasi yang baik dan dampaknya terhadap kualitas produk. Solusi dari permasalahan yang pertama, yaitu masalahnya pembersihan peralatan yang kurang memadai, terutama pada mixer dan oven. Jadi untuk solusi yang dapat kami berikan ataupun pendapat dari kami, yang pertama yaitu tentu saja bisa dilakukan dengan membuat prosedur pembersihan standar atau SOP dengan menentukan langkah pembersihan yang harus diikuti setelah setiap penggunaan peralatan. Kemudian menyertakan instruksi rinci untuk membersihkan setiap bagian peralatan yang akan dibersihkan, serta menggunakan bahan pembersih yang sesuai dan aman bagi kesehatan. Selanjutnya, untuk pembersihan bisa menggunakan disinfektan yang efektif untuk membunuh jamur dan bakteri, dan pastikan produk pembersih tersebut aman dan tidak meninggalkan residu. Sekian dari saya. Selanjutnya, masalah nomor 2 dijelaskan oleh teman-teman. Nah, untuk permasalahan nomor 2 yaitu higien personil yang kurang ketat, di mana karyawan seringkali mengabaikan prosedur kebersihan seperti
sebelum bekerja dan menggunakan penutup kepala dan sarung tangan. Jadi solusi dari kami yang pertama yaitu melakukan pengecekan secara ketat kepada karyawan oleh petugas khusus sebelum memasuki area produksi. Kemudian menegur karyawan yang tidak mematuhi aturan dengan cara lisan ataupun disiplin, secara disiplin. Ketiga yaitu melakukan pengawasan di area kerja. Keempat, menyediakan fasilitas yang lengkap seperti tempat cuci tangan dan lain sebagainya, kemudian mudah dijangkau oleh karyawan, dekat dengan karyawan. Kemudian menyediakan teknologi sensor, alat konsep sensor petugas karyawan yang tidak mematuhi aturan. Kemudian dilakukan pengawasan oleh supervisor untuk mengawasi sebelum memasuki area produksi. Seperti itu. Masalah ketiga itu pengolahan baik dan tepat untuk produksi seperti saat dengan memahami kegiatan di area produksi, mengalir sama dan menyebabkan kontaminasi lingkungan kerja. Solusi dari kami yang pertama itu membuat area produksi dan area limbah berjauhan supaya tidak terjadi kontaminasi silang antara produk yang diproduksi dengan lingkungan tempat pembuangan. Yang kedua, melakukan pembersihan secara rutin dan berkala di area produksi untuk menghilangkan limbah dari mencegah penumpukan yang berlebihan. Mereka yang selanjutnya yaitu masalah tentang yang keempat yaitu frekuensi pembersihan yang kurang. Jadwal pembersihan yang ada tidak cukup sering sehingga kotoran dan residu bahan baku menumpuk lebih cepat daripada yang bisa dibersihkan. Solusi yang baik dari kami yaitu yang pertama membuat jadwal pembersihan rutin area dan peralatan yang sering digunakan. Yang kedua, gunakan alat pembersih yang sesuai dengan jenis kotoran dan area yang dibersihkan. Ketiga, pastikan alat pembersih selalu dalam kondisi baik dan tersedia dalam jumlah itu. Keempat, lakukan pengawasan rutin untuk memastikan bahwa pembersihan dilakukan sesuai jadwal. Yang kelima, buat dan menerapkan sistem manajemen kebersihan yang mencakup prosedur, jadwal, dan tanggung jawab. Yang keenam, latih karyawan mengenai pentingnya kebersihan dan prosedur pembersihan yang benar. Yang terakhir, menyediakan panduan tertulis dan memberikan pengarahan tentang cara membersihkan berbagai peralatan dan area yang digunakan. Selanjutnya yaitu tentang kasus yang kelima itu kurangnya pelatihan dan kesadaran. Karyawan kurang memahami pentingnya sanitasi yang baik dan dampaknya terhadap kualitas produk. Solusi dari kami yaitu untuk tersebut adalah harus melakukan pelatihan kepada karyawan. Mengingat jumlah karyawan di perusahaan tersebut sudah melebihi 50 orang. Untuk pelatihan karyawan tersebut harus secara berkala sampai karyawan-karyawan tersebut paham dan sadar akan kebersihan lingkungan. Setelah melakukan pelatihan kepada karyawan, berlokasi di kawasan industri dan membuatkan usaha lebih dari 500 karyawan. Namun, pada pertengahan tahun mengalami masalah serius terkait adanya kontaminasi mikroba pada produk makanan karyawan mereka. Beberapa produk ditemukan terkontaminasi bakteri patogen yang menyebabkan penarikan produk dari pasaran dan kerugian finansial yang besar. Masalah utama yang ditemukan di sini akan mampu kami berikan dengan solusi. Yang pertama adalah sanitasi peralatan yang kurang memadai. Sanitasi peralatan kurang memadai ini bisa mendapatkan solusinya dengan menggunakan penggunaan alat pembersih yang tepat seperti penggunaan deterjen dan desinfektan yang tepat seperti pemilihan produk sesuai dengan bahan yang akan diproduksi, kemudian metode pembersihannya dengan baik, kemudian pelatihan dan kesadaran karyawan harus ditingkatkan dengan melalui pasar, pertemuan rutin dan audit kebersihan, dan juga program pelatihan seperti pelatihan rutin kepada karyawan dengan cara dengan tema pembersihan dan sanitasi, pentingnya kebersihan dan cara penggunaan. Kemudian pemeriksaan peralatan yang rutin. Dan masalah
agar karyawan tersebut lebih memperhatikan apd yang digunakan itu sudah sesuai aturan atau tidak dan lengkap, serta melakukan pengawasan terhadap karyawan dan selalu memperhatikan kemudian. Baik, terima kasih. Masalah selanjutnya adalah prosedur pemberian mikroba yang tidak memadai. Solusi dari kami yaitu pemberian rutin seperti sistem, frekuensi, kemudian yang lebih akurat yaitu menggunakan teknologi modern supaya menseleksi mikroba atau mikroorganisme yang lebih akurat menggunakan, yaitu tentunya dalam menggunakan peralatan otomatis untuk meningkatkan frekuensi dan kemudian dan selanjutnya dilakukan pengendalian dan pemantauan seperti mikroba secara berkala di lingkungan produksi termasuk level peralatan dan area kerja. Baik, terima kasih. Untuk masalah terakhir adalah ventilasi dan aliran udara yang buruk. Melakukan peningkatan sistem ventilasi seperti pembuatan ventilasi baru dan pengecekan ventilasi secara berkala, serta memperbaharui peralatan yang sudah ada bisa membantu mengurangi kelembaban dan risiko pertumbuhan mikroba. Penggunaan dehumidifier atau alat pengering udara juga dapat membantu mengontrol kelembaban dalam ruangan. Dehumidifier merupakan alat yang dirancang untuk mengurangi kelembaban udara dengan cara menggunakan uap air dari udara. Regulitas pembersihan dan pemeliharaan juga bersedia untuk mencegah pertumbuhan mikroba. Baik, terima kasih kepada penanya yang telah menyampaikan solusinya. Di sini dapat disimpulkan bahwa PT Maju Sehat ini memiliki masalah pada kontaminasi mikroba yang menyebabkan produk ini ditarik dari pasaran. Dan solusi-solusi yang diberikan adalah pelatihan karyawan yang pertama tentunya. Apa? Gamenya siapa pemenangnya? Yudi. Tadi saya lihat. Untuk pemenang gamenya Yudi tadi ya. Saya lupa ngasih tahu karena udah baru dimatiin. Tadi saya lihat itunya. Jadi ya yang lain berturut-turut lah. Oke, ada yang mau tanyakan? Di sininya Yudi ya. Nanti dilihatin lah. Saya lupa udah matiin. Ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada yang tanyakan, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.